Setiap orang yang telah diselamatkan harus mengerti beberapa hal. Pertama, dia harus mengerti bahwa dirinya adalah anak Allah. Kedua, dia harus mengerti kebenaran Allah. Ketiga, dia harus mengerti kebenaran Kristus dan bahwa Kristus telah menjadi kebenaran orang-orang percaya. Kita akan melihat perbedaan antara kebenaran Kristus dan Kristus menjadi kebenaran kita. Ada perbedaan yang besar antara dua hal ini. Kebanyakan orang berpikir bahwa setelah kita menjadi orang Kristen, segala yang ada pada Kristus menjadi milik kita. Tetapi Alkitab tidak mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh kebenaran Kristus, atau kebenaran Kristus telah menjadi kebenaran kita. 2 Petrus 1 ayat 1 menuliskan, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman, oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kata keadilan dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai kebenaran. Tanpa kebenaran Kristus, kita tidak dapat memiliki juru selamat. Kristus adalah juru selamat karena Dia benar. Tetapi kebenaran Kristus hanya terkait dengan dirinya sendiri. Kebenaran Kristus membuat Dia memenuhi syarat dan memungkinkan dirinya untuk menjadi juru selamat kita. Ketika membaca Alkitab, kita tidak boleh puas dengan konsep dan jawaban yang tidak jelas. Kebenaran Kristus adalah kualifikasi yang dimiliki Tuhan di hadapan Allah ketika Dia masih hidup sebagai manusia. Kebenaran ini sama sekali tidak berhubungan dengan kita. Kita tidak disatukan dengan Tuhan dalam kehidupannya di bumi ini. Kita dipersatukan Tuhan di kayu salib. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan di bumi tidak ada hubungannya dengan kita. Kita harus ingat bahwa sebutir biji gandum menghasilkan banyak butir setelah ia jatuh ke tanah dan mati. Orang-orang Kristen menjadi satu dengan Kristus pada saat kematiannya, bukan pada saat kelahirannya. Ketika Kristus lahir di Bethlehem dan hidup di bumi, manusia hanya dapat mengikuti Dia dari jauh. Mereka hanya dapat berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Baru saat kita sampai pada surat Roma pasal 6, kita melihat bahwa kita disatukan dengan apa yang sama dengan kematian dan kebangkitannya. Karena itu, seorang Kristen tidak menjadi benar di mata Allah melalui kebenaran Kristus, tetapi melalui diri Kristus sendiri. Kita diselamatkan melalui menerima diri Kristus. Alkitab tidak mengatakan bahwa kita telah mengenakan pakaian kebenaran Kristus. Alkitab hanya mengatakan bahwa kita telah mengenakan Kristus. Galatia pasal 3 ayat 27 menuliskan, "Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus." Hari ini kita tidak mengenakan kebenaran Kristus, tetapi mengenakan diri Kristus sendiri. Kebenaran Kristus adalah sesuatu yang ada di dalam diri Kristus, dan hal itu adalah sejarah. Hari ini orang Kristen datang kepada Allah dengan mengenakan Kristus. Diri Kristus telah menjadi kebenaran kita, dan kita dapat datang kepada Allah kapan saja, karena Kristus hidup selama-lamanya. Bagaimana kita orang yang berdosa, yang memiliki begitu banyak kegagalan, dapat datang kepada Allah? Seorang saudara tidak merasa bahwa temperamennya yang tidak terkendali adalah dosa. Suatu saat dia memiliki sebuah masalah dan ingin menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dan perkara tentang kebenaran muncul di dalam pikirannya. Dia berpikir, dengan kebenaran seperti apa seharusnya dia datang ke hadapan Allah. Kemudian dia menyadari bahwa temperamennya adalah dosa, dan dia mengerti bahwa dirinya tidak memiliki kebenaran di dalam dirinya sendiri.
Misalnya kita sedang berada di kamar tidur, kita dapat berpakaian sesuka kita. Tetapi saat menjumpai tamu, kita harus berpakaian dengan benar. Kita tidak perlu berdandan untuk tidur. Hal ini karena kita sendirian pada saat tidur. Tetapi pada siang hari, kita harus bertemu banyak orang. Akibatnya kita harus berpakaian dengan baik. Dengan cara yang sama, segera setelah seseorang datang kepada Allah, dia memikirkan bagaimana dia harus berpakaian. Ketika harus mendoakan salah satu anggota keluarga yang sakit, dia tiba-tiba teringat akan banyak dosa yang selama ini dia abaikan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 30, Paulus mengungkapkan bahwa seorang Kristen tidak datang kepada Allah melalui kebenarannya sendiri. Dia juga tidak datang kepada Allah dengan dosa-dosanya yang banyak. Sebaliknya, dia datang kepada Allah melalui Kristus. Akses orang Kristen kepada Allah tidak berdasarkan kebenaran atau ketidakbenarannya sendiri. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa Kristus telah menjadi kebenaran orang-orang yang percaya. Dalam hal ini bukan sesuatu yang milik Kristus menjadi kebenaran kita, melainkan diri Kristus sendiri yang menjadi kebenaran kita. Ketika Kristus sendiri menjadi kebenaran kita, Allah menerima kita. Pengalaman banyak orang Kristen mengikuti pola tertentu. Bila mereka membaca Alkitab di pagi hari dan berhasil mengendalikan emosi di siang hari, mereka dapat berdoa dengan kuat di malam hari. Tetapi bila mereka gagal di siang hari, doa mereka di malam hari sangat lemah. Sebenarnya bahkan ketika kita berdosa, Kristus tetap menjadi kebenaran kita. Fakta ini tidak berubah karena kita ada di dalam Kristus. Bila kita berperilaku baik hari ini dan berpikir bahwa kita telah memenuhi syarat untuk datang kepada Allah, kita datang kepada Allah dengan kebenaran kita sendiri. Ini adalah konsep yang salah. Allah tidak menerima kita berdasarkan kebenaran kita, apalagi ketidakbenaran kita. Seorang Kristen tidak menjadi lebih benar karena berbuat baik, juga tidak menjadi lebih tidak benar karena dosa. Dosa tidak mengurangi kebenaran orang Kristen, dan perbuatan baik tidak menambah kebenarannya. Kebenaran kita di hadapan Allah tidak bergantung pada perilaku kita, tetapi pada diri Kristus. Kebenaran kita di hadapan Allah tidak pernah berubah. Kebenaran yang dimiliki seorang Kristen adalah Kristus yang hidup. Cepat atau lambat, setiap orang Kristen harus menyadari tentang siapakah dia yang menjadi kebenarannya. Pakaian kebenaran adalah ilustrasi yang baik, walaupun bukan ilustrasi yang sempurna. Dalam Perjanjian Lama, Yakub menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat. Ribka mengenakan pakaian Esau pada Yakub dan menutupi tangan dan leher Yakub dengan kulit domba. Hal ini adalah penyamaran dan kepalsuan. Ini bukanlah cara orang Kristen untuk datang ke hadapan Allah. Kita tidak mengenakan jubah kebenaran, melainkan kita telah mengenakan diri Kristus sendiri. Kita tidak mengenakan pakaian Kristus, melainkan mengenakan Kristus. Hal ini adalah diri Kristus yang menjadi kebenaran kita. Karenanya Allah dapat menerima kita. Banyak orang sibuk dengan dosa atau kebenaran mereka. Seseorang yang memiliki temperamen buruk mengaku tidak dapat berdoa dengan baik karena temperamen itu. Sebenarnya jawaban doa kita tidak tergantung baik buruknya temperamen kita. Kita datang kepada Allah melalui Kristus sebagai kebenaran kita. Kebenaran kita tidak memiliki nilai apapun di hadapan Allah. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kasih kita kepada Tuhan, melainkan kasih Tuhan kepada kita. Bukan karena tangan kita yang berpegang pada Tuhan, melainkan tangan Tuhan yang memegang kita. Ini bukan perkara kesetiaan kita, melainkan kesetiaan Tuhan. Kita mungkin orang yang paling berdosa, tetapi kita dapat dengan berani datang kepada Allah, karena kebenaran kita adalah diri Kristus sendiri.
Kondisi rohani orang yang baru percaya bisa sangat membubuk, seperti pengalaman Paulus di surga tingkat ketiga. Di lain waktu bisa jadi sangat rendah, seolah-olah telah turun ke jurang. Namun kita harus sadar bahwa perkara dosa telah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib, dan perkara kebenaran juga telah diselesaikan Kristus di atas tahta. Kebenaran yang telah Allah berikan kepada kita adalah diri Kristus sendiri. Begitu Allah memberikan Kristus bagi kita, Dia tidak berubah pikiran. Inilah sebabnya mengapa kita bersuka cita hari ini. Saat pertama kali kita percaya, dasar kedatangan kita kepada Allah adalah Kristus. Setelah percaya bertahun-tahun, dasar kedatangan kita kepada Allah tetaplah Kristus. Kemajuan rohani tidak membuat lebih memenuhi syarat untuk datang kepada Allah, dan kejahatan tidak membuat kurang memenuhi syarat untuk datang kepada Allah. Ibrani 4 ayat 16 menuliskan, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya." Setelah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, perilaku kita mungkin telah berubah, tetapi kebenaran kita tidak pernah berubah. Kebenaran itu tidak akan pernah berubah, karena kebenaran kita adalah Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah. Bahkan ketika kita terjatuh seperti Demas dan Alexander tukang tembaga, hal itu tidak membuat kita lebih tidak benar dari sebelumnya. Di sisi lain, bahkan bila kita menderita seperti Paulus, mengasihi Tuhan seperti Yohanes, dan berani seperti Petrus, hal itu tidak membuat kita lebih benar. Perilaku kita mungkin membaik, tetapi kebenaran itu tidak bertambah. Kita bisa menjadi maju dalam kekudusan, tetapi tidak bisa maju dalam kebenaran, karena kebenaran yang Allah berikan sudah sempurna, dan kebenaran ini adalah Kristus. Sama seperti Kristus berkenan di hadapan Allah, demikian pula kita berkenan di hadapan Allah. Setelah masalah ini ditangani, semua masalah yang dihadapi orang Kristen tertangani. Kita telah melihat bahwa kebenaran tidak berhubungan dengan dosa. Dosa adalah satu hal, dan kebenaran adalah hal yang lain. Bila kita datang kepada Allah berdasarkan kebenaran ini, iblis tidak dapat berbuat apa-apa untuk menuduh kita. Kiranya hal ini bukan hanya menjadi doktrin. Kita harus melihat bahwa kondisi manusia di hadapan Allah bisa membaik atau memburuk, tetapi posisinya di hadapan Allah tidak berubah. Perjalanan hidup rohani memungkinkan kita menjadi lebih maju, lebih kudus, atau lebih dewasa. Tetapi kebenaran kita tidak berubah, karena kebenaran kita hanyalah Kristus sendiri. Haleluya! Kristus adalah kebenaran kita. Kita layak untuk datang kepada Bapa, karena Kristus menjadi kebenaran kita. Tuhan memberkati.